Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan. Di sini kami kelompok 4 ekonomi kreatif akan menjelaskan beberapa poin mengenai Zenius application, yang mana dalam hal ini akan dipaparkan oleh sahabat kita yaitu Florentina. Kepadanya dipersilahkan. Oke teman-teman, jadi kelompok kami di sini memilih salah satu produk kreatif yaitu Zenius Education, di mana Zenius Education ini sendiri merupakan salah satu aplikasi yang bergerak di bidang usaha pendidikan berbasis teknologi berupa bimbingan online. Jadi Zenius Education ini sudah berdiri pada 7 Juli 2007 dengan alamat usahanya atau kantor pusatnya berada di Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dan co-foundernya yaitu Sabda Putra Subekti dan Medi Suharta, sedangkan pemilik atau CEO-nya yaitu Rohan Monga. Sekarang ini Zenius memiliki lebih dari 150 jumlah karyawan. Alasan kami memilih produk Zenius ini karena Zenius ini dapat membaca peluang dari atau memanfaatkan peluang dari perkembangan globalisasi, terkhususnya dalam teknologi yang sangat pesat dan maju hingga saat ini. Sehingga dengan perkembangan tersebut kita dapat menggunakan Zenius melalui smartphone, laptop maupun teknologi lainnya. Jadi Zenius ini menyediakan layanan bimbel online dalam format video berbahasa Indonesia yang disajikan baik melalui website, aplikasi maupun bisa juga menggunakan media CD atau DVD. Berbeda dengan bimbingan konvensional yang lain yang mengharuskan siswa-siswanya untuk datang langsung ke tempat bimbingan. Jadi Zenius ini lebih simpel penggunaannya dan lebih efektif karena dengan menggunakan Zenius kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Dan Zenius ini juga menyediakan materi pembelajaran untuk semua kalangan siswa. Visi dan misi perusahaan Zenius. Yang pertama, visinya untuk mempromosikan penalaran yang rasional, ilmiah, melalui sistem pendidikan yang luar biasa. Kemudian misinya yaitu mengubah individu menjadi pembelajar yang lebih rasional, masuk akal, dan berwawasan ilmiah. Nah, visi dan misi perusahaan Zenius ini bisa kita lihat langsung atau sangat terrealisasikan dalam aplikasi Zenius itu sendiri, yaitu melalui fitur-fitur maupun video pembahasan materi atau pembelajaran dalam Zenius, di mana lebih ditekankan kepada bagaimana kita membentuk pola-pola pikir kita secara dasar dan lebih rasional. Dengan pembentukan pola pikir kita secara dasar dan lebih rasional ini kemudian akan kita kembangkan menjadi ilmu-ilmu atau wawasan kita yang lebih luas. Selanjutnya kita masuk ke sejarah awal berdirinya Zenius Education. Jadi awal tercetusnya ide pembuatan Zenius Application ini sendiri karena rasa penasaran dari Sabda PS tentang pendidikan di Indonesia yang dinilai masih kalah dibandingkan dengan negara-negara luar lainnya. Nah, kemudian dari rasa penasaran tersebut saat berkuliah di ITB, Sabda mulai research mengenai pendidikan di Indonesia dan membandingkannya dengan pendidikan di negara lain, bahwa faktor apa sih yang menyebabkan atau menjadikan pendidikan di Indonesia itu kalah dengan negara-negara lain. Nah, kemudian setelah melakukan research tersebut, ia menemukan bahwa penyebabnya karena sistem pendidikan Indonesia yang masih menggunakan sistem pendidikan pada zaman Belanda, di mana pada sistem ini para murid hanya diarahkan untuk mempelajari skill-skill dasar saja. Sehingga dengan mempelajari skill-skill dasar ini para murid tidak terlalu cerdas karena ilmu yang diberikan
saat itu hanya terbatas. Kemudian saat itulah Sabda PS bersama dengan co-foundernya Medi Suharta mulai membangun Zenius dan mengajak orang-orang dan para guru yang memiliki perhatian dan keprihatinan khusus terhadap pendidikan di Indonesia. Maka mereka ikut bergabung dan mereka mulai menjalankan usaha sebelumnya, yaitu dengan membuka bimbel offline. Jadi usaha yang dilakukan mereka sebelumnya yaitu membuka bimbel online. Kemudian sebenarnya Zenius ini sendiri sudah beroperasi dan berdiri sejak tahun 2004. Tapi tanggal resmi berdirinya itu adalah 7 Juli 2007. Jadi pada tahun 2004 tersebut misi dan visi Zenius terrealisasi dan mereka berusaha melakukan pinjaman uang dari berbagai pihak, sehingga berbekal dari pinjaman tersebut mereka pun mulai mendirikan bimbel sendiri. Nah, bimbel offline ini menjadi pemasukan keuangan bagi Zenius dan rencana besarnya di masa yang akan datang. Jadi bimbel offline ini berjalan dengan lancar dan biaya operasional pun semakin tersedia. Kemudian mereka bisa merekrut guru dan programmer lainnya. Nah, pada tahun 2008 Zenius kemudian launching. Selanjutnya mengenai segmentasi pemasaran. Di sini Zenius Education memiliki target pemasaran, yaitu utamanya adalah para pelajar di wilayah Indonesia. Dan juga Zenius Education juga memiliki branding seperti baliho, videotron, CD atau DVD. Namun pada saat ini menurut data yang saya baca, Zenius Education sudah tidak menyediakan CD atau DVD. Dan juga ada media digital, outlet, voucher, dan paket Expedia 2.0. Dan juga di sini Zenius Education memiliki teknik akar rumput, di mana teknik akar rumput di sini adalah sebuah media kampanye atau promosi Zenius dalam membuat hubungan yang lebih intens dan luas dengan sasaran. Ada juga yang berpendapat bahwasanya pemasaran akar rumput ini merupakan strategi di mana brand Zenius Education membuat konten-konten dengan target spesifik yang bertujuan agar supaya sasaran atau target ini bisa ikut menyebarluaskan konten tersebut. Perkembangan produk. Awal perkembangan Zenius secara de facto, Zenius telah mulai beroperasi sejak tahun 2004. Pada saat itu, Sabda dan Pak Medi sebagai dua founder Zenius memulai bisnis ini tanpa bantuan modal dari pihak eksternal sama sekali. Para pendiri Zenius memulai impian mereka di tahun 2004 agar suatu saat nanti kita bisa mendokumentasikan materi pendidikan dalam format digital. Tapi tentu impian itu nggak mudah, walaupun domain Zenius.net telah dibeli sejak tahun 2004, namun penetrasi internet waktu itu belum segencar sekarang. Oleh karena itulah Zenius membangun modal bisnis awalnya hanya berupa bimbel konvensional dan mencoba testing rekaman video untuk dijual dalam bentuk CD satuan. Itu pun operasional kantornya masih nebeng di rumah bimbel Sony Sugema, College Tibet, yang didapat karena atas dasar hubungan baik Pak Medi dengan almarhum Pak Sony Sugema. Dalam proses bisnis awal, Zenius menjadikan bisnis bimbel konvensional dan penjualan rekam ngajar dalam format CD satuan untuk menjadi batu loncatan sekaligus sarana belajar membangun modal sendiri, dan juga bereksperimen untuk meracik metode mengajar yang paling efektif. Sampai pada akhirnya para tutor Zenius awal seperti Sabda, Wisnu, Pak Khosim, Kak Yoki, termasuk Pak Medi, mulai semakin serius mencoba rekaman video mengajar. Dan menjualnya dalam bentuk CD satuan pada tahun 2004 sampai 2005. Singkat cerita, CD satuan Zenius rupanya mendapat cukup positif. Hingga akhirnya Zenius resmi membentuk perusahaan PT Zenius Education pada 7 Juli 2007. Sejak saat itu, Zenius mulai mengembangkan bisnisnya dengan berbagai macam konsep produk baru seperti yang kita kenal sekarang dengan website belajar online Zenius.net. Zenius sebagai pionir pertama, sebagai pionir di bidang teknologi education,
atau Education Technology yang biasa disingkat dengan EdTech, Zenius menjadi EdTech pertama di sektor K-12 yang mengadopsi metode pembelajaran adaptif sejak awal Juli 2021 melalui fitur terbarunya ZenCore. ZenCore menyediakan materi dan pelatihan adaptif untuk mengembangkan keterampilan fundamental pengguna. Di dalamnya terdapat dua fitur utama, yakni Core Practice, tempat latihan dengan ratusan ribu pertanyaan latihan dari 3 cabang konsentrasi utama, yaitu logika verbal, matematika, dan bahasa Inggris. Sementara Core Insight menyediakan berbagai pengetahuan yang insightful seperti filsafat, basic science, dan history yang dapat digunakan untuk mendukung dan memperluas wawasan dan sudut pandang pengguna. Kerja sama Zenius dengan Disney. Zenius berkolaborasi dengan Disney untuk menghadirkan konten-konten bertemakan Disney dan Pixar di platform pembelajaran mereka, yaitu Zenius Land. Zenius Land sendiri diluncurkan secara resmi kemarin dan menawarkan konsep sebagai teman bermain dan belajar digital bagi anak untuk mengeksplorasi pengetahuan baru secara interaktif. Zenius Land pertama kali diperkenalkan pada September 2021. Dengan kerjasama ini, aplikasi ini akan menghadirkan beberapa karakter yang tak asing bagi anak seperti Elsa, Moana, Dory, Wall-E, dan Incredibles, dan lain-lain. Dalam keterangan resmi, Zenius berharap karakter-karakter ini akan membantu menanamkan kecintaan belajar pada anak karena mereka membangun pemahaman konsep dan belajar melalui bermain. Kerjasama ini juga diklaim membuat Zenius Land jadi yang pertama menghadirkan keajaiban dunia Disney dan materi edukasi bersama Pixar untuk siswa-siswi di Indonesia. Veronica Kabalinin, Executive Director Publishing the Walt Disney Company untuk Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara, mengatakan Disney berharap bisa meningkatkan pengalaman e-learning anak. Kelebihan yang terdapat dalam aplikasi Zenius Education yang pertama adalah pilihan jenjang pendidikan yang lengkap, mata pelajaran yang lengkap hingga ke materi dan pembahasan soalnya, fitur-fitur yang menarik dan seru, adanya pembahasan soal yang lengkap, adanya fitur tryout, adanya Zenius Insight yang bisa meningkatkan kemampuan belajar, animasi yang menarik, free access video, terdapat bank soal, ada fitur Zenbot, mudah digunakan, konsultasinya pun gratis. Dan di sini juga ada fitur scan tugas dan juga fitur persiapan ujian sekolah. Dan terakhir juga terdapat banyak promo harga dengan banyak pilihan. Sedangkan kelemahan aplikasi Zenius Education yaitu Zenmode dan tryoutnya kerap error. Tidak ada pembelajaran agama, kualitas video kurang baik dibandingkan video bimbel lainnya, butuh waktu untuk terbiasa dan memahami materinya, model papan digital yang monoton, serta video pembelajaran tidak bisa di-download. Penutup dan kesimpulan, EdTech merupakan salah satu bukti adanya perkembangan zaman khususnya di bidang teknologi. EdTech merupakan bidang yang semakin populer khususnya di e-learning, akan tetapi kemajuan e-learning juga mendorong lahirnya sebuah bimbel online karena bimbel merupakan salah satu kebutuhan pelajar. Perkembangan di industri pendidikan ikut mengalami perubahan seiring dengan kemajuan digitalisasi khususnya bimbel online. Hal tersebut yang mendorong Zenius menjadi salah satu aplikasi dan website bimbel online yang cukup dikenal di Indonesia. Zenius merupakan pelopor utama bimbel online di Indonesia dengan menyediakan layanan belajar dan mengerjakan latihan soal serta pembahasan baik untuk materi sekolah dan latihan UN, SBMPTN, layaknya bimbel konvensional pada umumnya. Salah satu kelebihan Zenius adalah harganya yang tergolong lebih murah dibanding bimbel konvensional dan waktu belajar yang fleksibel menjadikan Zenius bimbel online yang diminati oleh pelajar sekarang ini. Mungkin hanya itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan mengenai Zenius Education. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.